Dari Kabupaten Donggala dapat saya laporkan, Bupati Donggala Vera Elena Laruni melantik dan mengambil sumpah jabatan 26 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Donggala. Pelantikan itu berlangsung di Ruang Kasih Romu Kantor Bupati, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala pada Kamis 29 Januari 2026. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, Sekretaris Daerah Donggala Rustam Effendi, staf ahli, sejumlah anggota DPRD Donggala serta unsur Forkopimda. Sebanyak 26 pejabat tersebut dilantik langsung oleh Bupati Donggala Vera Elena Laruni. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Donggala, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan. Para pejabat yang dilantik tampak mengenakan jas hitam. Bupati Donggala Vera Elena Laruni menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni formal, melainkan bentuk kepercayaan pemerintah daerah kepada para pejabat yang dilantik. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu memimpin dengan keteladanan, membangun kerjasama serta menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Bupati Donggala itu juga meminta para pejabat untuk tinggal di Kabupaten Donggala. Ia juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan terus dievaluasi. Evaluasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap amanah dijalankan secara optimal. Dapat saya informasikan pula bahwa evaluasi itu dilakukan Bupati Donggala yang memberikan waktu selama 6 bulan setelah para pejabat itu dilantik. Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan para pejabat agar menjaga sumpah jabatan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta kepedulian terhadap masyarakat Donggala. Ya, dapat saya laporkan pula, adapun nama-nama para pejabat eselon 2 yang dilantik pada Kamis 29 Januari yakni Ansyar Sutiadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Arita Triana sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Abdul Muin sebagai Kepala BPBD, Haidar sebagai Kepala Satpol PP. Selanjutnya Muhammad Ilham Yunus dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dudi Utomo Adi sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Muhammad Nilhar Halili sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Happy Sri Handayani Nur sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Hermanto dipercaya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhammad Hafid sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Fauzia sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Alia Sagaf sebagai Kepala Dinas Perikanan. Selain itu, Tribunars Muhammad dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, Anhar sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pattakali sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dan untuk jabatan struktural lainnya, Muhammad Yusuf menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Fahri sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Isngadi sebagai Asisten Administrasi Umum, Bambang Widianto sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Saifullah sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Donggala, Muhammad Ali sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Hikmah sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Sementara itu, Gosal Syahramli dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Yeni sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Mursyidin Haji Yusuf sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Maksud saya Mursyidin Yusuf sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Hasan sebagai Inspektur Inspektorat Daerah. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.